Oh, ini. Benar. Setelah, setelah. Tapi dari sini share-nya kelihatan di sini. Kenapa ya? Nah, nih saya stop. Kalau di Indonesia kelihatan. Saya share, ya kan? Nih saya share screen. Tuh, mereka kelihatan. Di sini nggak kelihatan. Oh, ini ya. Eh, ada. Tuh, oh, yang tadi. Iya, iya. Kamu tapi udah di sini. Bentar ya, coba nih. Stop dulu nih, stop dulu. Coba yang PowerPoint-nya. Nah, tuh. Tuh, oh, ini ada. Oke, sebentar, sebentar, sebentar. Nah, tadi mungkin kurang di extend ya Mas ya. Nah, kenapa nggak kelihatan? Coba di, di, oh, ini jadi jualan. Ya, kenapa? Coba.
Coba sebentar lagi, sebentar. Di full screen sekarang mas, full screen. Saya stop lagi, full screen. Nih, kelihatan nggak? Bisa error. Error ya? Boleh sudah? Udah, ada. Nggak ada. Ya, bisnis. Berarti ini aja on. Oke. Oke, oke. Jadi kemarin, sekarang posisi di tanggal 4, ya, berarti UAS itu di tanggal, di posisi di bulan apa? Ah, Agustus. Di sini ya. Ini kan berarti 12, 13, 14, 15 kan? Nah, berarti masih ada waktu nih, ya. Nah, kalian nanti tolong sekali lagi siapkan. Nah, seperti apa nanti yang akan saya ujikan di dalam proposal, ya polanya begini. Ini yang tahun kemarin, ya. Ini yang tahun kemarin nih. Jadi saya akan apa namanya tuh, perhatikan ya petunjuknya. Ya, semuanya harus berperhatikan. Sharing kan? Sharing ya? Mana nih? Nah, ya kan? Oke, sekali lagi nih, kalau nanti Anda tidak paham petunjuknya, dia akan salah paham. Pertama, isi data di bawah ini dengan baik dan serta lengkap. Serta lengkap meliputi NIM, nama, email, program studi, dan rencana judul penelitian. Ya, dan upload proposal skripsi Anda bab 1 sampai bab 3 sesuai dengan template. Nah, mungkin nanti akan saya sediakan nih. Karena kemarin kasusnya sesuai dengan template yang disediakan, dia kemana-mana template. Nah, kemarin seperti yang kemarin juga, saya akan tempelkan nih template-nya di sini. Jadi download template-nya. Ya, oke. Nah, kemudian batas pengisian dan upload, ini kalau tahun kemarin ya. Batas pengisian dan upload sampai dengan tanggal 10 Agustus 2024. Artinya ada tanggalnya, ada waktunya. Ini jangan dianggap sepele. Ah, nanti bisa berapa dia. Saya itu kalau sudah menetapkan seperti ini, tidak ada maaf bagimu. Ya, tidak ada maaf bagimu lah, sebenarnya gitu ya. Nah, berikutnya, ya, jika sampai dengan batas waktu pada butir 2 tidak dikerjakan, maka dianggap tidak begitu puasa. Pertama nih, Anda akan rugi, nilainya 0. Yang kedua, data Anda tidak sampai ke prodi. Karena apa? Dari data saya ini, nanti akan saya kirim ke prodi sebagai bahan untuk bahwa Anda itu sudah siap mengikuti
semester 8. Paham ya? Adapun tadi metodenya setelah ada proposal itu ada sempro, ada review dan sebagainya, itu next, saya belum dapat kabar. Tapi kalau ada sempro, Anda jangan takut. Kenapa? Nanti akan kita bridging lagi, akan kita coaching lagi. Tanya bagaimana cara mempresentasikan ini proposal. Nah itu kan saya itu harus seminar, ya kan? Itu ya. Ini saya belum dapat kabarnya. Nanti resminya dari prodi, dari akademik bahwa begini. Oke. Jenis file yang diupload adalah doc. Ini kadang-kadang. Ya, doc itu apa sih? Ya, Pak. Word. Di-uploadnya PDF-nya. Kenapa doc? Nah, nanti akan direview satu persatu. Misalnya ada judul, nanti ada reviewnya. Judulnya seperti apa? Nah, nanti akan direview oleh atau dikomentari, ya, dikomentari. Nah, saya tidak akan menilai kenapa kalau PDF, tapi nanti juga dibatasi di dalam uploadnya kan ada ya biasanya. Nah, penamaan file yang diupload ini yang kadang-kadang suka apa ya namanya? Ya dipatuhi. NIM bukan ujang ya. Ujian UAS ya. Ujian UAS, proposal, skripsi. NIM menunjukkan Anda nih. Ya, Anda tahun berapa? Ini berapa? 22. 22 kan? Ini yang kemarin 41, 21, sekian. Kurang apa? Underscore, ujian, underscore, UAS, underscore, proposal, skripsi. Jadi sama semua. Ini kadang-kadang Anda tidak memahami. Betul anaknya tuh begitu. Ya, karena makannya Indomie aja. Akhirnya pikirannya instan. Ya, karena makannya Indomie jadi instan. Ya, jelas. Baca petunjuk ya, oke. Ya, nah ini kalau ada di dalam batas ini, tahu nggak nanti konsekuensinya? No respon, no accepting. Sini udah ngapain? Nggak terima WA, nggak terima email, enggak. Paham? Ya, tidak ada semenit pun. Di sini kalau misalnya pukul 16, orang saya kemana-mana tuh bawa laptop, Mbak. Ke sawah aja saya di kampung bawa laptop. Ya, jadi kalau ke sini, misalnya ini, klik, udah mati kutu dah. Kalau di sini adalah sampai dengan, berarti apa Anda harus berpikirnya? So, apa? Sampai dengan itu apa? Batas akhir. Masih ada yang nanya, Pak, batasnya sampai kapan? Oke, Pak, batas akhirnya terakhir kapan? Paling lambat kapan? Ya, udah tahu ada di situ kan? Oke, berikutnya nomor induk required bintang. Ini juga sama. Kalau di sini huruf sudah ketik dengan huruf besar, ya huruf besar. Alamat email ketik dengan huruf kecil. Program studi dipilih. Kelas mana nih? Ya. Rencana judul ketik dengan huruf besar. Jadi patuhi itu. Baru upload dokumen. Oke? Paham? Jelas? Terus nanti setelah itu tunggu supaya Anda supaya Anda yakin, tolong di screenshot nih semua kegiatan Anda sampai submit tuh didokumentasi. Soalnya apa? Yang ini
Masa sih ngebohongin ini ya? Kalau ini kan kalau manusia suka bohong ya. Kalau ini kan nggak suka bohong, orang datanya ada kecuali hilang kan ya. Ini ada yang ngotot. Pak, saya sudah sabit. Sabit ke yang mana? Iro, saya sampai dicari-cari. Nggak ada, Mas. Udah, Pak. Buktinya mana? Pokoknya saya sudah. Saya ada datanya di sini. Ya, tolonglah jangan ngotot gitu ya. Mending kalau benar, udah ngotot, udah salah ngotot lagi. Nah, oke. Nah, nih ada lagi. Terus bagaimana Pak? Apa yang harus ini kita lihat? Nih, ini pengalaman yang tahun kemarin. Ya, kan begini tuh. Ini juga banyak di komen. Banyak. Pertama nih, proposal skripsi, oke, judulnya ini. Pokoknya template yang lama ini ya. Ada template yang baru saya tempelin. Pokoknya banyak tempel. Evaluasi efektivitas bantuan sosial tenaga kerja ekonomi rumah. Ini aja sudah salah. Kenapa? Harusnya huruf besar. Ya, kan? Ya. Evaluasi efektivitas bantuan sosial terhadap kesejahteraan ekonomi dengan menggunakan metode regresi linear. Ya. Dan judulnya ada. Jangan sampai Anda di sini proposal skripsi. Tuliskan judul proposal skripsi. Nah, ini judulnya harus ada. Saya nggak akan komentari dulu ya. Berikutnya ada logonya, ada namanya, ada prodinya, ada tahunnya. Ya, ini benar nih. Walaupun tadi ada abstrak. Apa yang dikomentari nih abstraknya? Apa coba? Ayo, paragraf. Ayo, ya apa? Spasinya berapa? Harusnya kalau ke abstrak, tolong ya, jangan yang kesalahan yang berulang-ulang ya. Oke, saya tidak mengomentari substansi, ada kata kunci ya. Berikutnya, kok ininya masih ada gitu tuh. Ini bahkan petunjuk dihapus. Ya, kan ini kita sudah modelnya sudah jadi kan. Artinya sudah perang ya, udah fighter. Si Baikon ini konsep namanya. Jadi kalau ada udah ujian, ya biarkan guide-nya itu di belakang saja. Ya, jadi Anda tuh harusnya dibuat ada guide-nya. Begitu mau disubmit, tolong yang petunjuk-petunjuknya ya, tapi kamu punya backup yang ada guide-nya. Jelas? Jelas? Oke, ini supaya enak ya kita download aja dulu lah supaya formatnya kita bisa lihat. Ya. Ini kalau nggak dijelasin detail segini jelasnya kadang-kadang suka nggak paham. Ya. Oke, kelihatan nggak? Kelihatan ya? Wah, terlihat. Ini hurufnya udah khusus ya. Oke, lain. Berikutnya, ini tolong Anda perhatikan nih, jangan dibawain ya. Udah dihapus saja. Berikutnya, nah apalagi yang salah nih? Dibawa lagi ya. Ya dibawa lagi padahal kita butuhnya ini dihapus ya. Ini ya sebentar ya, ini saya pokoknya terus dibawa lagi ini
dibawa lagi. Ya, dibawa lagi. Dibawa lagi. Tuh, di format dulu. Dibawa lagi ini. Tunjuk. Hah? Ya, bukan. Ya, enggak lah. Orang yang perang ya. Kan saya kadang-kadang suka kayak gini. Udah apa adanya. Ya, apa adanya tuh nggak mikir lagi. Udahlah apa adanya aja. Ya kan? Tapi ini dimaafkan. Kan kita tidak boleh misalnya kesalahan yang serupa ya. Nah, akhirnya kita tobat itu berawal dari kesalahan. Marilah kita tobat. Ya, tapi Anda juga tetap. Kenapa ini penting manual guide itu? Kenapa? Karena untuk kita cross check lagi, tetapi tetap di kita ya. Jadi yang orang yang cerdik sih nggak gitu. Di save as ya, ini kan di save as dihapusin. Begitu submit rapi. Paham nggak? Ya. Jadi ibaratnya kita itu mau pentas di atas panggung. Jadi kisi-kisinya nggak boleh dibawa. Kalau kita mau pentas di atas panggung, begitu kisi-kisinya mesti dibawa, paragraf satu tuh ini ya nggak lucu kan? Tuh ya. Nah, kemudian ini saya ini format dulu ya, belum ke substansi. Pertama, ini harusnya sini. Ya, berikutnya ini tidak lurus. Tuh. Ya, ini format lama tidak pakai tabel. Kemarin kan ada TP, TW. Nah, itu nanti akan pakai tabel. Misalnya nih rumusan masalah pertama apa, deskripsinya apa. Ya, ini harusnya ini lurus ya, lurus. Nah, ini dibawa lagi. Nah, masuk sini, ya kan? Ini harusnya lurus. Tidak rapi kelihatannya. Ya, jadi kalau kemarin kita berbicara tentang masalah literatur apa jurnal ya tentang jurnal sebelum kita submit itu apa diperiksa dulu sesuai nggak template-nya rapi tidak. Nah kalau seperti ini reject reject pasti artinya ditolak ya ada ditolak jurnal juga bukan ditolak cinta saja kalau Anda kan suka nolak cinta tuh ya awas loh yang suka nolak cinta nanti jurnalnya di reject juga. Makanya tunggu ya bagi para iya bagi yang ngerasa ya bagi wanita bagi wanita tolong jangan sering-sering nolak cinta dari seorang laki-laki. Kenapa? Akan berakibat kepada reject jurnal, reject artikel. Awas nih. Pokoknya kalau kita mau skripsi begini harus berbaik-baik lah, ya. Amalannya baik, ya. Pokoknya harus baik-baik tobatnya, ya. Iya, jangan suka eh, membenci orang, nanti dibenci orang itu, ya. Nah, benar kamu itu minta maaf dulu, ya doa. Jadi harus selalu banyak minta doa, doain ya, doain. Saya mau semester akhir supaya lancar gitu, ya. Jangan sampai ada orang yang ngumpat, ngumpat. Gara-gara kamu nolak seseorang, doain tuh. Ya, doa doa yang terkabul katanya doa yang tersakiti ya. Ya, ya iya tuh. Dia pernah ditolak berarti dia. Itu ya. Oke. Kemudian ini oke, ini juga sama enggak rapi. Saya nilainya ini udah apa ya kalau saya baru-baru saya pengen baca gitu ya kepada yang lebih jauh.
Dari rapinya aja saya, betul nggak Mas? Lihat perempuan itu apa dulu? Rapi dulu. Rapi dulu. Rapi, cantik, alternatif. Cantiknya saya dengan cantik kamu beda mungkin kriterianya ya. Siapa tahu kalau kamu kan cantiknya hidungnya mancung ke dalam kan. Jadi rapi. Saya kalau lihat perempuan nih ya, yang rapi itu saya senang. Beda loh kalau senang sama cinta. Iya, ini rapi. Bagus, rapi. Ya, bersih, rapi, ya kan? Jadi saya senang gitu ya. Apalagi suka senyum. Ya, asal jangan senyum sendiri aja. Oke ya. Terus ini juga dibawa lagi ininya. Nggak apa-apa kalau memang kita itu sebagai contoh saja, tapi jangan dibawa ke sini. Ya, oke. Coba kita. Nah, saya kurang menyarankan pakai begini-begini gambarnya. Tolong pakai tools drawing yang benar. Sehingga masuk ke sini itu objek. Ini dia gambarnya pakai Word. Pasti ada kesulitan. Pertama itu, yang kedua, hurufnya nggak konsisten. Kan yang diminta adalah apapun dalam itu adalah timing Roman misalnya. Ini beda. Anda jangan tiru yang seperti ini. Ya, oke. Kita belajar dari kesalahan. Ya. Kemudian bab 2. Oke. Nah, ini ada yang salah. Ini apa? Ya. Kemudian ini oke. Nah, ini mestinya ini adalah di citation ya. Di citation. Ini nggak pakai Mendeley. Kalian bisa Mendeley kan? Bisa kan? Ya, artinya inilah nih. Lalu ini oke, ini pakai Mendeley. Nah, ini ada kesalahan. Yang benar sah at all kurung. Nah, ini yang benar. Ya, oke. Jadi kurung tahunnya kalau di depan ini tahunnya dikurung. Tapi kalau di belakang ini benar begini. Paham? Paham ya? Ya, ini yang benarnya. Oke ya? Jadi yang salahnya ya. Ini yang salahnya. Oke. Terus ini juga harusnya mau didorong ke ini. Ya, ini ke sini nih, sini. Ya kan? Ini kok di kuning-kuning, jadi saya nggak ngerti nih. Jadi kuning-kuning, apa ya kan sini ya? Ya, jangan dicontoh. Itu kan contoh. Ini kan kita pentas ke panggung, ya. Yang ininya dihilangkan karena udah nanti biarkan nanti ada review. Jadi jangan yang di kuning-kuning apa gitu ya. Oke ya. Tolong jangan ikuti kesalahannya. Nah, terakhir yang membedakan itu yang ini nih. Nah, nanti tabel disebutnya ini yang akan perbaiki ya. Yang kemarin saya tampilkan nomor, judul artikel, autor, nanti apa berdasarkan teknik, apa saja teknik A, teknik B kan gitu ya. Nah, ini ya akan kita sebetulnya tidak 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 apa namanya jauh dari sini. Kalau ini adalah metodenya yang ke bawah, kalau nanti sih metodenya metode A, metode B, metode C, nanti kelihatan mana yang apa namanya kita lakukan. Tuh. Ini kan seperti ini, backward progression dan nah, contoh ini nih. Sebetulnya ini kan bisa di ini. Iya, ditabelkan sebetulnya. Oh, ya sudah.
Berapa misalnya? Gimana nih? Gamenya nggak masuk nih ya? Mati. Oh, mati nih. Yang lain gimana yang lain? Karena kan dari sininya ya. Oke, sebentar. Ya, oke. Mirror. Ya, oke ya. Kelihatan ya teman-teman ya yang di Zoom juga. Ya, ya. Tes, tes, tes. Oke, ya baik. Kita lanjutkan. Bisa kedengar nggak? Oke, ini aja. Oke ya. Nah, ini yang akan berbeda adalah di sini. Nanti ya, tunggu template-nya. Ya, Anda boleh, tapi kan tadi tinggal ngubah sedikit lah gitu ya. Masuk ke metode. Ini metode, nah ini juga sama. Jangan dibawa ininya. Tuliskan metode apa yang digunakan, buatkan tahapan. Harusnya kalian langsung di sini itu metode penelitian yang digunakan dalam atau metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan kuantitatif eksperimen. Nah, silakan Anda melakukan ini. Nah, saya sudah ini juga ikuti yang kemarin saya sampaikan ya. Tahu kan metode yang benar, yang seperti apa? Yang seperti apa coba? Balik lagi nih ke sini saya nih ke metode. Jadi tolong metodenya ya. Nah, saya akan tampilkan metodenya yang begini kan. Nih, tampilkan yang gini nih. Ini metodenya ya. Mana nih? Metode. Jadi metode yang benar atau yang kita akan ini kan gunakan aja metode yang seperti ini. Ya.
metodenya. Gambarnya mulai dari tahap 1, tahap 2, tahap 3. Nah, ini yang kalian akan diotak-atik ya. Ini sampai dengan tahap 4. Ya. Dari sini dijelaskan ya. Jadi misalnya kita punya metode ya, sebentar ya, kita tempelin ya di sini ke Word-nya ya, ke Word-nya ditempelkan ya. Tempelkan begini ya. Ya, tempelkan. Ya, ini. Jadi ini sebetulnya push. Nah, tinggal Anda metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah melalui pendekatan eh, kuantitatif eksperimen. Nah, kuantitatif eksperimen adalah sebuah metode dengan pendekatan berbasis eh, apa? Misalnya ya, menurut siapa, ya kan? Nah, kemudian metode penelitian dibagi ke dalam 4, ya kan? 4 tahapan, yakni tahap, yakni 1 tahap, misalnya di sini studi pendahuluan, ya, 2 tahap pencarian literatur, 3 tahap pemilihan metode, 4 tahap kesimpulan dan Hah? Kesimpulan kan? Kesimpulan dan rekomendasi. Nah, keempat tahapan tersebut dapat disajikan pada gambar misalnya 3.1. Nah, kamunya di sini adalah gambar 3.1 adalah tahapan metode penelitian atau riset design. Itu, bro. Ya. Nah, ini 31. Ya. Nanti di bawahnya penjelasan. Penjelasan dari tahapan. Nah, misalnya di sini adalah ya 31.1 tahap studi pendahuluan. Dalam tahap ini terdiri dari dalam tahap ini ya terdiri dari aktivitas, terdiri dari 3 aktivitas, yaitu
menentukan apa tuh? Ya, masalah, ya, masalah penelitian. Kemudian, apa lagi? Hah? Menetapkan tujuan, gitu ya. Menetapkan tujuan penelitian dan pertanyaan penelitian. Ini sesuai dengan yang ada di gambar ini. Ya. Nah, jelaskan lagi bahwa ketiga tahapan, ketiga aktivitas tersebut disajikan pada gambar, ya kan? Ini misalnya 3.2. Kamu cropping lagi. Nah, berarti sini gambar 3.2. Nah, sorry. Ya, dari sini berdasarkan gambar 3 gambar 3.2. Nah, jelaskan aktivitas 3 itu. Misalnya menentukan masalah penelitian itu apa? Ya, menetapkan tujuan penelitian bagaimana? Pertanyaan penelitian bagaimana? Nah, caranya lakukan ke AI. Ini saya punya gambar ini. Kemudian judulnya ini. Jelaskan Anda tolong menjelaskan, deskripsikan dari tahapan ini. Karena bahasa kita itu bahasa kurang baik kadang-kadang. Baik tapi perlu waktu. Jadi AI lah yang bicara. Ini di sini. Syukur-syukur kalau Anda boleh. Tapi saya yakin apa yang namanya saya tidak yakin loh Anda bisa bagus itu ya. Tapi Anda baca, benar nggak dia nih? Wah ternyata nggak gitu, berarti Andanya yang salah. Ya, nah nggak usah. Ini kan digambarkan gini. Ini hapus nanti. Ya, ini ganti dengan ini. Breakdown, 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 terus. Sampai ke tahap 4. Jadi nanti di sini 3.1.1 tahap. Ya, 3.1.2 ya. Tahap apa lagi? Literatur review, tahap 31.3 tahap metode penelitian 31.4 ini tahap apa lagi? Hah? Apa? Bukan di situ hasilnya. Kesimpulan dan rekomendasi. Hasil kan dari sini. Nah, baru ke 3.2-nya di sini adalah objek penelitian atau tempat di mana tempatnya. Ini objek tempat penelitian. Ya, tempat penelitian itu di mana? Nah, ini akan kita ganti nih. Paham ya? Jadi tempat penelitiannya di mana harus jelas. Ya. Oh, saya tempatnya di desa ini. Ya, jelas ya, sini ya. Mungkin ini nanti akan diperbaiki. Populasi sampel tidak perlu dan seterusnya. Ya, jadwal juga ada. Ya, nih, ya. Jadi tempat penelitian, jadwal penelitian ada di sini.
Itu proposal. Hmm. Hmm. Ya bulan aja. Enggak. Ya panjang dong ini. Bulan aja. Tapi Anda punya breakdown ya harusnya. Memang sebaiknya di breakdown per minggu. Di breakdown per minggu. Minggu ini, minggu ke satu apa, minggu kedua apa, minggu ketiga apa, gitu ya. Oke. Populasi sampel nggak perlu. Nah ini kan kalau ini kan minggu ya. Ini lebih bagus. Ini lebih bagus. Ya, ini lebih bagus. Jadi begitu ya. Jadi ini di atas. Ini populasi sampel. Nanti kita akan sumber data dan seterusnya. Sebetulnya ini adalah breakdown dari gambar ini. Kan ada semuanya ya. Misalnya di dalam tahap metode penelitian. Nah, di sini ada 3.1. Misalnya apa? Pengumpulan data. Ya, 31.3.2. Misalnya di sini pemrosesan data. 31.3 apa nih? Pemodelan data, ya kan? Pemodelan data, data modeling atau pengembangan model, pengembangan model, ya. Atau di sini bisa saja data splitting, ya, ya. Secara garis besar aja dari pengembangan model, maka kita melakukan evaluasi model, kinerja model. Ini data science ya. Udah. Nah, yang ininya nanti dihapus nih. Ini dihapus semua ya. Ini tidak ada karena sudah lengkap. Ya, ini sudah lengkap. Hapus. Ini hapus. Nah, baru jadwal penelitian. Jadwal penelitian itu, ini kegiatan kita, kapan studi pendahuluan, kapan literatur review, kapan metode penelitian. Di breakdown lagi. Ini kan, di breakdown lagi, di breakdown lagi, di breakdown lagi. Lebih rinci, lebih bagus. Jadi jadwal penelitian itu adalah lihat diagram ini. Ini kapan, ini kapan, ini kapan, ini kapan, ya kan? Terutama yang ini nih. Ya, itu harus detail. Makanya kalau ini rinciannya banyak, pasti kita tidak bisa hitungan bulan, minggu kan. Oh ini saya 1 minggu ini buat ini, saya 1 minggu ini buat ini, gitu. Oh iya, tidak boleh. Ini kan contoh sebetulnya. Jangan merah lah, pakai itu aja, abu-abu aja. Jangan merah ini. Ya, oke. Itu ya. Ini pakai ini. Ini nggak perlu lah ini. Ini kan yang paling perlu ini perlu nih. Kenapa? Ya harus diarsir. Kapan saya melakukan ini, kapan melakukan ini kan? Oh. Jadi semakin rinci, maka di sini semakin membutuhkan mingguan. Tapi kalau global ya bulan. Nah, saya lebih senangnya adalah rinci. Karena kita, loh kamu tuh sudah melakukan ini loh, kamu harus begini loh gitu ya. Gitu. Ya apa-apa. Paham ya? Udah nih sampai sini. Nah, daftar pustaka tolong nanti ini juga dihapus.
Ya, lakukan dengan baik dan benar. Berarti ya berapa halaman? Nih kalau kita lihat. 20 halaman dah, 25 halaman. Ya, cukup 25 halaman. Karena nah nanti pada saat deskripsi formatnya beda lagi, bukan yang ini. Apa yang membedakannya? Jadwal tidak ada. Paham? Dan kalimat-kalimatnya, abstraknya berubah. Metodenya, bahasanya berubah. Apa berubahnya? Pasif, bukan aktif. Coba kita lihat. Ada nggak di sini? Diharapkan. Nih, coba ya. Mana? Di dalam abstrak ada nggak di sini hasil? Nggak ada. Kenapa? Belum melakukan bab 4. Jadi di dalam abstrak itu nanti akan berubah sesuai dengan hasil eksperimen. Sesuai dengan hasil kita lakukan penelitian. Ya. Jadi formatnya berubah khusus untuk, tapi bahan kita nih bab 1, 2, 3 itu bisa ke bawah lagi kecuali jadwal. Jadwalnya tidak ada kan, proposal itu mah. Ya. Oke. Paham ya? Ya. Mungkin saja begitu ini si gambar ini, loh saya nggak ke situ. Kenapa? Nih contohnya ya. Nanti ada saya nggak saya nggak melakukan misalnya eh, tidak pakai 3 ternyata karena sesuai dengan eksperimen saya ternyata wah tidak cukup waktunya, biayanya besar. Ternyata saya 3 hanya hanya 2 hanya 2 model yang saya buat. Nah itu juga disesuaikan lagi si metode ini ya, sepanjang itu konform dengan pembimbing. Jadi jangan ngubah, misalnya nih, Pak, ini berdasarkan saya eksperimen, ternyata saya yang harusnya begini, ya, yang harusnya saya ada 3 arsitektur yang saya lakukan, yang gunakan, ternyata saya 2. Nanti kan si pembimbing, kenapa? Ini komputasinya tinggi dan ini, nah, diskusi terjadi diskusi di situ. Oke, kalau dengan pembimbing, oke kamu eh, nggak apa-apa, 2 saja, kan gitu ya. Nah, kamu apa 2 saja. Kenapa? Karena ini. Tapi tolong ininya konsisten nih. Diubah. Itu berubah lagi. Jangan, jadi disisir lagi. Dari bab 5, bab 4, bab 3, bab 2, bab 1. Kenapa? Karena nanti akan berubah kepada tujuan. Di sini kalau misalnya nih, kita ada 3 nih, model yang digunakan. Di tujuan, Anda sudah tetapkan nih, berubah ke sini. Betul nggak? Tujuannya berubah. Paham ya? Ya. Nah, jadi proposal ini adalah merupakan sebuah apa yang akan kamu lakukan. Paham? Sebetulnya, kalau kamu paham dengan desain ini, kamu cukup cerita ini. Pada saat nanti misalnya, ada kan seminar proposal. Udah cerita ini. Jelas? Jelas ya? Jelas ya? Nah, apa yang kamu lakukan? Udah cerita metode saya. Metodenya begini nih saya nih. Kira-kira ini begini, saya akan begini, saya akan begini, saya akan begini. Jadinya begini. Adapun nanti begitu kenyataannya, ya lihat di lapangan. Ya, di lapangan apa? Waktu, biaya, kemampuan, itu faktor-faktor yang berpengaruh kepada keberhasilan bagaimana melaksanakan si metode ini. Pak, Pak, jadi Pak, apakah proposal nanti harus sama dengan eh, laporan penelitiannya? Tidak akan sama. Pasti ada satu penyesuaian. Tetapi tidak jauh juga dari apa yang telah kita
apa namanya tuh usul. Di mana? Di sini melakukan eksperimen. Oleh karena itu judulnya ini juga harus dana sangat mengikat. Kita lanjut ke judul ya. Yuk kita bahas judul ini nih dia nih. Ayo, apa yang mengikat di sini? Apa yang mengikat? Apa yang mengikat? Yang mengikat apa? Apa yang mengikat? Yang mengikat apa? Mau tidak mau eksperimennya pakai. Nah, pertanyaannya, kamu sudah pernah? Sudah dicoba belum nih? Metode belum. Bagaimana nanti kalau kamu tidak cocok metode kesenian? Tuh, banyaknya kejebak di situ. Nah, menurut saya, kalau sudah seperti ini judulnya lebih cocok kepada apa? Artikel. Kenapa artikel? Karena artikel itu dasarnya sudah dilakukan. Yo, ya kan? Itu bang. Jadi sudah pakai desimalan. Makanya kan dipastikan benar nih, kok pakai ini. Benar. Kalau benar nggak pak? Nah, kalau oke pas saja udah. Oke. Tapi kalau masih apa ya? Nah, apalagi mau eksperimen kan? Ya enggak, dan ada satu keraguan. Ya kan? Ini yang mengikat. Bapak, jadi solusinya diganti sama masjid kamu. Yang pertama, Oh, yang lebih. ya pastikan Anda sudah melakukan eksperimen dengan itu. Ya, atau menggunakan algoritma machine learning. Yang mana machine learning itu? Nah, nanti kan di dalam apa namanya itu pertanyaan penelitian khusus masalahnya adalah teknik apa yang digunakan. Tidak nyebutin ini. Teknik apa yang tepat yang digunakan, teknik machine learning apa, algoritma mesin apa yang tepat untuk digunakan dalam evaluasi ini. Ya. Kemudian pengukuran apa, evaluasi apa, atau di sini evaluasi nih. Nah, bagaimana atau misalnya teknik pengukuran apa yang tepat untuk evaluasi efektivitasnya terhadap metode atau algoritma yang diusulkan. Paham? Lalu di situ di eksperimen, oh ternyata begini begitu begini, wah dijawab tiba teknik yang diusulkan adalah mesin menggunakan algoritma kuat lebih hebat. Ya, ada 4 algoritma di bawah 4-nya, ya. Oke, itu kalau gitu. Iya. Ya, paham ya? Oke, ini absennya kamu Jumatan. Kita ada pembahasan tadi. Terus ya, semangat. Ya. Yang di online ada pertanyaan? Cukup ya? Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf, Bapak. Ya, Izin bertanya, Pak. Berarti proposal oke, untuk gimana? angkatan kita itu ada beberapa perubahan ya, Pak? Ada penyesuaian, betul. Nah, saya mau narik
Maksudnya yang saya tangkap dari Bapak itu ada yang rumusan masalah dan tujuan itu dijadikan tabel ya Pak ya? Betul, Sam- betul. Ya. ya, lalu sama yang tadi barusan Bapak bilang yang soal apa tuh Pak? Komparatif study Iya di bab itu 2. iya yang tadi perubahan yang lumayan banyak itu juga kayak gitu ya Pak ya? Di metode ya, Heeh. di metode. Yang Metode itu nanti kita sederhanakan, kalau yang sebelumnya itu tidak terlalu ini ya. Jadi metode itu ada gambar yang tadi saya sampaikan, lalu dari setiap gambar tahapan-tahapannya di breakdown, dijelaskan. Gitu. Iya baik Bapak. Untuk PDF yang pernah Bapak share di sini, apa boleh di-share di chat Zoom Pak? Saya tuh berapa kali ya sudah nge-share. Oke, oke. Ini yang kemarin, yang artikel. Bentar ya. Mana nih? Yang kemarin saya kirim aja paparan-paparan saya ya, yang ini tentang artikel ilmiah. Bentar ya. Absen? Ya, absen? Konsultasi nanti hari berikutnya ya, karena sekarang Jumatan. Sebentar, saya kirim dulu. Ya, bisa. Tapi itu nanti kalau menurut saya kurang bagus. Belum tentu kita sama eksperimennya. Mendingan di custom oleh kita. Tetap merujuknya ke KDD, tapi didetilkan oleh kita. Contoh di KDD kan ada apa tuh? Nah, 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 kalau di KDD kan hanya secara umum reprocessing, terusnya. Nah, tapi kan kalau kita reprocessingnya apa saja itu yang didetilkan. Enggak, jangan. Bisa saja dijelaskan metode ini adalah mengadopsi dari metode knowledge data discovery. Tapi gambarnya adalah kita yang create. Boleh, mengadopsi boleh. Tapi gambarnya original kita. Enggak, enggak. Hanya menyebutkan aja bahwa metode yang digunakan adalah mengadopsi dari knowledge database discovery. Siapa yang ngomong itu? Nah, mengadopsi itu kan kita merujuk, ya kan? Merujuk lalu kita tambahkan. Misalnya tadi bahwa data preprocessing, nah kita detilkan. Itu tuh kan hanya sebagai siklus ya. Ya kan? Data preprocessingnya kan kita beda-beda. Ada yang kita ada yang pakai normalisasi, ada yang pakai cleansing, ada enggak. Kan beda-beda. Jelas ya?